Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semangat semuanya. Baiklah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang chapter 2 dari buku Cost Accounting, di mana ini tentang an introduction to cost term and purposes. Jadi kita akan mempelajari tentang istilah-istilah biaya dan tujuannya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tentu kita akan mempelajari ada yang namanya cost object, direct cost, indirect cost. Kemudian juga akan kita mempelajari variable cost dan fixed cost. Dan juga kita akan menelusuri unit cost. Juga kita akan mempelajari konsep of inventoriable cost and period cost. Dan nanti juga kita akan mempelajari kenapa biaya-biaya produk itu dihitung dengan cara yang berbeda untuk different purpose. Oke, pertama kita akan pelajari atau mengenal istilah-istilah yang ada dalam biaya, ya. Cost atau biaya, nah itu adalah nilai moneter yang kita korbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk actual cost atau biaya aktual itu adalah biaya yang benar-benar kita keluarkan, biaya benar-benar yang terjadi. Kemudian untuk budget cost itu biaya yang ditaksir atau yang diperkirakan. Kemudian juga ada kita mengenal itu cost object. Cost object ini ada segala sesuatu yang bisa diukur biayanya. Nah, cost object ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait cost object. Cost object ini bisa terbagi berdasarkan kategori-kategori gitu ya. Cost object itu bisa diukur melalui produk, kemudian service, project, customer, activity, department. Jadi kita bisa menentukan objek-objek biaya dalam rangka kita menentukan berapa sih biaya yang harus kita tetapkan berdasarkan objek biaya yang sudah kita tentukan. Nah, misalnya ini dari contoh Tesla. Tesla ini untuk dari segi cost object produk, ini ada produknya itu Tesla Model 3. Nah, berarti penelusuran biaya-biayanya itu berdasarkan cost object tadi produk. Berarti untuk Tesla Model 3 itu apa-apa saja biaya yang digunakan yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, itulah biaya-biaya yang penelusuran-penelusuran biaya yang perlu dilakukan. Nah, begitu juga dengan cost object service, cost object project, customer, activity, dan juga department. Nah, department ataupun activity nanti itu akan lebih sering digunakan. Nah, umumnya rata-rata perusahaan itu menggunakan cost object yang produk, activity, department. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk istilah lain ada namanya cost accumulation atau akumulasi biaya. Nah, akumulasi biaya itu adalah pengelompokan biaya berdasarkan data-data yang terorganisir atau tersusun. Jadi setelah kita menentukan nih cost objeknya apa, kita telusuri nah biaya-biayanya yang terjadi. Nah, pengumpulan data tentang perusahaan-perusahaan biaya itu tadi kita bisa akumulasikan dia menjadi biaya akumulasi. Oke. Kemudian ada juga cost assignment atau penentuan biaya. Penentuan biaya ini bisa dari cost akumulasi tadi. Cost akumulasi dari sebuah objek biaya gitu. Jadi dari misalnya untuk objek biaya produk, nah, objek biaya produk Tesla model 3 tadi, kita sudah menelusuri biaya-biayanya. Total akumulasinya sudah kita totalkan. Nah, kemudian kita tentukan biayanya. Mana sih biaya yang langsung terhubung dengan produk tersebut, mana yang tidak secara langsung terhubung. Nah, jadi dalam cost assignment ini kita menentukan mana biaya-biaya yang direct, mana yang biaya-biaya yang indirect atau tidak secara langsung terhubung dengan objek biaya tadi yaitu produk tadi. Oke. Kita akan selanjutnya mengenal direct and indirect cost. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, secara namanya itu kita sebenarnya sudah jelas ya. Direct cost itu dia secara ekonomis itu bisa ditelusuri
pada sebuah objek biaya. Sementara indirect cost atau biaya tidak langsung itu dalam penelusuran itu agak sulit gitu. Kadang-kadang bahkan seringkali itu lebih dalam pengalokasikannya secara rasional aja gitu, atau secara sistematik aja gitu. Karena benar-benar tidak bisa ditelusuri secara pasti apa biaya yang terkait dengan objek biaya tadi, misalnya untuk produk tadi. Apa biaya tidak langsungnya itu yang tidak bisa ditelusuri. Misalnya penyusutan biaya pabrik, penyusutan gedung pabrik. Nah, gedung pabrik. Nah, pabrik itu kan tidak digunakan hanya serta-merta untuk Tesla Model 3 tadi. Nah, jadi untuk pengusuran itu biasanya hanya berdasarkan estimasi ataupun juga rasional untuk produk ini berapa ya di penyusutannya gitu. Oke. Nah, ini penentuan biaya berdasarkan cost object. Nah, tipe-tipe biaya ada direct cost. Nah, contohnya itu adalah biaya besi ya untuk Tesla. Kemudian secara biaya tidak langsungnya itu contohnya depresiasi untuk pabrik Tesla. Nah, kemudian penentuan costnya. Jadi kita lakukan tracing. Ada materialnya. Nah, based on material acquisition document jadi direct cost itu ada bukti spesifiknya, bukti fisiknya, bukti berbentuk dokumen ketika dia dijadikan eh, biaya langsung. Nah, misalnya besi itu kan kita membeli, ada bukti pembelian, faktur pembelian atau nota pembelian. Nah, itu akan menjadi dasar dari penentuan biaya. Dia menjadi biaya langsung karena langsung terkait dengan cost objek tadi, yaitu berupa produk. Produknya itu Tesla. Nah, bahan bakunya adalah besi. Nah, besi tadi gimana cara kita menentukan? Dengan adanya dokumen bukti transaksi. Itulah yang menjadi dasar kita menentukan, oh, direct cost-nya untuk besi ini sekian. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk indirect cost seperti penyusutan itu tidak mesti ada dokumen gitu, karena penyusutan itu kan dilakukan oleh dari bagian kebijakan akuntansi ya untuk melakukan penyusutan. Nah, dan itu tidak berkaitan langsung dengan mobil tadi gitu. Jadi secara tidak langsung. Makanya dia agak sulit ditelusuri dan biasanya itu berdasarkan estimasi saja. Nah, ini contoh-contoh biaya, ada biaya direct cost, itu ada bagian-bagiannya ataupun juga di sini upah ataupun gaji dari bagian perakitan. Nah, kemudian dari indirect cost itu ada elektrik ya, beban listrik, kemudian beban sewa jika sewa, kemudian ada juga pajak dari properti yang digunakan. Nah, kemudian apa-apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pengklasifikasian direct ataupun indirect cost. Yang pertama, cost materiality. Materiality ini, jadi biaya itu bersifat materialitis atau tidak gitu. Materialitis ini dinilai dari seberapa besar nilai uangnya gitu, berharga atau tidaknya dia gitu. Nah, jadi seringkali untuk kos-kos yang material itu biaya-biaya yang material itu dia akan diklasifikasikan menjadi biaya langsung. Nah, sementara biaya-biaya yang relatif rendah ataupun tidak terlalu material itu akan diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Kemudian yang kedua, ketersediaan informasi terkait dari teknologi. Nah, contohnya dalam penelusuran biaya. Nah, untuk menelusuri biaya-biaya secara langsung ataupun tidak langsung itu ada teknologi yang canggih. Misalnya itu ada scan barcode gitu ya. Scan barcode untuk penentuan berapa unit yang terpakai gitu ya, berapa unit yang masuk yang terhitung untuk menghasilkan suatu produk ini. Nah, bisa jadi meskipun biayanya itu tidak tergolong material, tapi karena informasi itu tersedia dari sisi teknologi tentang penggunaan suatu bahan, dia akan tergolong ke dalam direct cost gitu, karena dapat ditelusuri gitu.
Jadi tergantung apakah perusahaan itu memiliki ketersediaan informasi untuk suatu biaya. Gitu. Bisa itu akan mempengaruhi apakah dia terklasifikasikan sebagai biaya direct ataupun indirect gitu ya. Kemudian ada juga operational design dari desain operasionalnya. Nah, contohnya suatu produk yang memang dia harus atau harus melalui suatu proses tertentu, terkhusus gitu ya, yang misalnya untuk menghasilkan suatu produk ini, itu hanya melalui ini saja gitu, untuk departemen ini aja gitu kan, ataupun untuk menghasilkan satu produk tuh harus menggunakan mesin A aja, mesin yang lain nggak bisa gitu. Nah, jadi untuk misalnya dari membuat baut tadi menggunakan mesin A, itu udah bisa ditelusuri itu. Berarti biaya pemakaian mesin A itu bisa langsung menjadi biaya langsung dari produk baut. Karena apa? Karena memang misalnya hanya baut itu yang menggunakan mesin tersebut gitu. Kemudian perilaku-perilaku biaya, dari perilaku-perilaku biaya kita terbagi beberapa bagian ya. Ada yang namanya variable cost, ada yang namanya fixed cost. Variable cost itu dia biasanya akan terus berubah tergantung dari volume ataupun aktivitas. Misalnya semakin banyak produk yang dihasilkan otomatis biayanya akan berubah juga gitu. Nah, biasanya seperti biaya persediaan bahan baku. Nah, itu merupakan biaya variabel ya. Kemudian fixed cost ini biaya yang tidak berubah. Mau banyak ataupun sedikitnya level produksinya, itu tidak akan mempengaruhi biaya tetap ini, gitu. Misalnya biaya sewa pabrik. Nah, itu kan tidak akan mempengaruhi meskipun mau banyak ataupun mau sedikit biaya barang yang diproduksi dalam satu bulan, biaya sewanya tetap segitu gitu ya. Kemudian biaya yang tetap ataupun biaya variabel itu hanya berdasarkan beberapa ini ya, spesifik activity atau periode-periode tertentu gitu. Misalnya untuk penyusutan. Penyusutan, nah itu bisa berdasarkan periode tertentu. Misalnya kebijakan akuntansinya itu berubah yang awalnya itu garis lurus. Kalau garis lurus tentu dia akan menjadi fixed cost kan untuk biaya penyusutan. Nah, sementara jika perusahaan merubah kebijakan akuntansinya menjadi untuk penyusutan itu menggunakan jumlah unit activities gitu, maka itu akan membuat biaya penyusutan itu menjadi biaya variabel karena diukur berdasarkan berapa unit yang dihasilkan. Ya, oke, ini adalah visualisasi dari perilaku biaya. Untuk yang panel A itu biaya variabel, untuk yang panel B itu biaya tetap. Nah, di mana biaya variabel untuk roda itu akan berubah berdasarkan jumlah dari Tesla yang dihasilkan. Nah, sementara untuk biaya supervisi untuk dari sisi perakitan itu akan tetap mau berapapun produk yang dihasilkan. Oke, kemudian untuk biaya lain kita memiliki konsep ataupun istilah lain ada yang namanya cost driver atau penggerak biaya. Ini adalah variabel yang menjadi penyebab dari adanya suatu biaya gitu. Nah, jadi biaya-biaya itu juga dapat ditelusuri berdasarkan cost drivernya. Seperti apakah cost drivernya itu bisa berbentuk departemen atau bisa juga berbentuk aktivitas. Nah, kita contohkan untuk mobil Tesla tadi. Untuk aktivitasnya itu ada aktivitas perakitan, ada aktivitas apa selanjutnya ya, aktivitas produksi, kemudian aktivitas finishing seperti itu. Nah, jadi cost drivernya itu berdasarkan eh, aktivitas-aktivitas tadi. Nah, jadi kita bisa dapat menelusuri biaya-biaya tadi berdasarkan penggerak
penggerak biayanya. Kemudian relevan rank ini adalah rank ataupun rentang waktu yang umum untuk menilai level aktivitas, apakah dia menjadi biaya tetap ataupun juga menjadi biaya tidak tetap. Nah, itu tergantung dari rentang waktunya. Nah, seperti ini. Nah, untuk biaya fix cost untuk di rentang waktu 2020 itu ada di rentang 80.000 jika jaraknya itu di antara 120.000 sampai 240.000. Jika melebihi rentang itu, maka udah berubah biayanya. Nah, seperti itu. Kemudian peringatan biaya. Nah, peringatan biaya ini kita perlu hati-hati dalam penentuan unit cost. Gitu. Karena unit cost itu bisa merubah ataupun bisa mempengaruhi output ataupun volume. Untuk biaya unit yang termasuk di dalamnya itu biaya tetap, itu selalu harus ada referensi ataupun dasar dari level of output atau aktivitasnya. Misalnya untuk unit cost yang termasuk fixed cost, ya, seperti gaji supervisi. Apa aktivitasnya, apa outputnya. Nah, itu harus hati-hati dalam penentuan. Kemudian, unit cost juga biasanya disebut dengan rata-rata biaya. Karena unit cost itu kita dapat dari jumlah total produksi dibagi jumlah biaya yang kita keluarkan dibagi sama total produksi. Nah, itu adalah menjadi rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus hati-hati dalam menentukan unit cost. Salah penentuan di biaya per unit, maka akan berdampak pada salah penetapan harga dan salah penentuan keputusan oleh manajerial. Kemudian ada klasifikasi lebih lanjut terkait biaya, ada indirect atau direct, ada variable atau fix. Kemudian untuk memperingkatkan dari segi pentingnya kombinasi suatu biaya, maka ada yang namanya direct and variable, direct and fix, indirect and variable, dan juga indirect and fix. Nah, kita contohkan dari kasus Tesla tadi. Nah, penentuan biaya berdasarkan cost object, yaitu produk Tesla tadi. Nah, untuk biaya pola perilaku biayanya ada variable cost, ada direct cost, dan juga indirect cost. Untuk direct cost dan variable cost itu ada bahan yang digunakan untuk memproduksi Tesla. Itu yang terkait dengan departemen perakitan, di bagian perakitan. Kemudian indirect cost itu terkait power cost, kemudian power usage, kemudian juga produk-produk yang digunakan dalam perakitan tapi dia tidak dapat ditelusuri secara langsung. Kemudian ada sisi fixed cost dan direct cost, itu ada salary, gaji, kemudian dari sisi indirect cost dan juga fixed cost itu ada
depresiasi karena dia tidak berkaitan langsung dengan produk. Jadi ingat, dalam penentuan cost objek di sini itu akan berbeda klasifikasinya tergantung dari cost objeknya. Jika cost objeknya adalah produk, maka penentuan klasifikasi variabel fix, direct, dan indirect cost itu akan berbeda jika cost objeknya itu departemen ataupun aktivitas. Maka perusahaan harus benar-benar memperhatikan apa objek biaya yang digunakan sehingga dalam penetapan variabel biaya-biaya itu akan tepat. Kemudian ada beberapa tipe dalam perusahaan. Nah, ini akan mempengaruhi biaya-biaya dari perusahaan tersebut. Misalnya manufaktur. Ini pada perusahaan yang dia memproduksi barang, gitu ya, memproduksi barang, dia membeli dari bahan baku, kemudian mengkonvertnya atau merubahnya menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ini di sini ada proses produksi yang akan memberikan nilai tambah bagi suatu produk. Nah, di sini ada tentunya pasti akan ada pengklasifikasian biaya variabel, biaya tetap, kemudian biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian untuk perusahaan merchandising, itu perusahaan yang di sektor dia membeli dan menjual kembali tanpa mengubah produk tersebut. Nah, ini ada nilai tambah berupa markup dari penjualan, gitu ya, markup dari penjualan. Nah, untuk biaya produksi itu tidak ada. Kemudian untuk service ataupun perusahaan jasa, ini perusahaan bisa menyediakan jasa, jadi produknya itu tidak nampak. Jadi produknya itu berupa pelayanan, sehingga tidak dapat ditelusuri dari secara jelas gitu ya. Maka di sini juga tidak ada namanya tuh produksi dan lain sebagainya. Hanya proses pendapatan ataupun pendapatan dari layanan jasa yang diberikan seperti itu. Nah, terkhusus kita mempelajari biaya-biaya yang secara kompleks, ada biaya variabel, biaya tetap, kemudian biaya langsung, biaya tidak langsung, itu berkaitan dengan tipe perusahaan yang mana. Itu perusahaan yang manufaktur. Karena di perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, ada persediaan barang bahan baku, kemudian ada persediaan barang setengah jadi, kemudian ada juga persediaan barang jadi. Kita mengenal dalam akuntansi antara biaya, ada yang namanya biaya inventoriable dan biaya period cost. Biaya inventoriable itu biaya yang berkaitan dengan proses produksi produk. Jadi biaya-biaya tersebut nantinya akan dikapitalisasikan sebagai aset, yaitu dalam artian sebagai inventory, sampai aset tersebut, inventory tersebut dijual dan kemudian ditransfer menjadi COGS atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, sementara untuk period cost itu biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut dan itu tidak membuat adanya biaya di masa depan. Jadi nilai di masa depan. Jadi itu hanya beban yang terjadi pada periode tersebut. Oke. Kemudian untuk alur biaya. Jadi dalam akuntansi biaya itu ada alur biaya produksi dan ada alur biaya sampai dia menjadi harga pokok penjualan. Nah, jadi di sini ada cost of good manufacture dan juga cost of goods sold, di mana itu akan tercantum di income statement yang akan mempresentasikan alur aktual biaya melalui sistem produksi. Nah, ini adalah secara garis besar cost flow visualisasinya. Jadi dimulai dari adanya inventoriable cost yang kita keluarkan, ya berkaitan dengan biaya-biaya untuk menghasilkan aset
yaitu berupa inventory. Jadi ada pembelian, ya pembelian direct material, di mana di situ kita mengeluarkan biaya direct cost terhadap direct material purchase ya. Kemudian diproses. Dalam pemprosesan itu terjadinya biaya manufaktur. Biaya manufaktur yang meliputi adanya biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, sehingga hasilnya itu akan menjadi work in process inventory, persediaan dalam proses. Nah, kemudian di step yang ketiga, itu kemudian kita produksi lebih lanjut hingga sampai dia menjadi akhirnya finished good inventory, persediaan barang jadi. Nah, kemudian ketika penjualan terjadi, perusahaan akan mendapatkan atau mampu menghitung yang namanya cost of goods sold. Kemudian dikurangi sama biaya-biaya administrasi, itu akan menghasilkan operating income atau laba bersih operasi perusahaan. Nah, untuk stepnya secara rinci akan dijabarkan seperti ini. Ada panel A, ada panel B. Nah, ini adalah panel income statement. Nah, ini adalah panel cost of good manufacture. Jadi sebenarnya kita mulai dari step 1 di mana itu kita memulai menghitung direct material, di mana di situ terdapat beberapa transaksi, adanya pembelian atau juga ada persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga kita bisa mengetahui ending inventory dan berapa sih direct material yang digunakan untuk memproduksi suatu beberapa barang yang sudah ditargetkan. Nah, kemudian step yang kedua, kita menghitung berapa biaya manufakturnya, biaya yang dikeluarkan dalam proses manufaktur sampai dia menjadi work in process product. Nah, jadi di situ ada biaya yang kita libatkan, yaitu direct material yang digunakan, direct manufaktur labor yang dikeluarkan, kemudian ada juga overhead yang dikeluarkan. Totalnya itu menjadi dasar jumlah biaya yang kita proses menjadi work in process inventory. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan awal WIP inventory, dia menjadi biaya total manufaktur dikurangi sama WIP ending. Nah, baru kita dapat cost of good manufacture secara keseluruhan untuk produksi yang sudah diproduksi pada periode tersebut. Jadi, cost of good manufacture atau COGM inilah yang menjadi dasar nilai harga pokok produksi yang kemudian ditransfer ke panel A, yaitu income statement. Nah, di mana income statement itu kita akan melihat berapa sih pendapatan perusahaan, kemudian berapa cost of goods sold-nya, harga pokok penjualannya, kemudian kita kurangi sama biaya-biaya operasi, sehingga kita memperoleh laba operasi. Nah, seperti itu gambaran secara umum terkait alur akuntansi biaya di perusahaan manufaktur. Nah, kemudian kita ada mengenal biaya-biaya, ada biaya primer, biaya utama. Nah, itu biaya utama itu adalah seluruh biaya langsung. Seluruh biaya langsung yang ada di dalam proses manufaktur. Jadi apa-apa biaya langsung itu berkaitan dengan seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu adalah biaya primer, biaya utama. Kemudian ada biaya konversi. Biaya konversi itu biaya direct labor ditambah sama biaya overhead, gitu ya. Nah, kemudian ada juga biaya overtime labor. Nah, itu menjadi bagian dalam indirect overhead cost. Nah, different definisi biaya-biaya tadi itu akan berbeda dalam penerapannya. Jadi tergantung apakah dia
perusahaan yang dia itu menaruh harga ya, menaruh harga dan produk itu dia akan menentukan adanya mixed decision gitu, keputusan campur di mana di situ dia ada keputusan dalam penetapan harga dan juga ada keputusan dalam em, berapa sih laba yang pengen dihasilkan oleh perusahaan itu. Kemudian ada juga kontrak perusahaan yang memiliki ikatan kontrak dengan perusahaan agensi-agensi pemerintah. Nah, ini dia akan menambah penetapan biaya harga itu dari biaya ditambah profit dari kontrak gitu. Jadi ada biaya-biaya yang lebih spesifik lagi, ada markup yang dilakukan. Nah, kemudian juga ketika perusahaan menyiapkan laporan untuk eksternal. Nah, untuk eksternal menggunakan financial statement itu biasanya hanya menetapkan biaya-biaya yang benar-benar eh, terjadi pada produk, dalam produksi produk. Gitu. Jadi untuk different purpose itu terdapat beberapa penetapan harga yang berbeda. Oke, demikian untuk penyampaian chapter 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.